Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi soal Jakarta International Stadium yang hari ini sedang dipakai untuk pagelaran Piala Dunia U17 kawan-kawan. Nah, menarik sekali karena ketika netizen telah merujak rumput Jakarta International Stadium yang tadinya ketika zaman Anies itu sudah rumputnya itu sudah hybrid, kemudian PSSI masuk katanya tidak standar FIFA, kemudian digantilah itu, dipanggillah tukang rumput golf, kemudian ingin diganti dengan rumput golf, dan akhirnya dirujaklah sama netizen ketika pagelaran Piala Dunia ini kawan-kawan. Dan anehnya karena PSSI itu ternyata menyalahkan settingan saturasi TV itu, dan ini sangat memalukan sekali karena kemarin juga Inggris itu pelatih U17 Inggris itu sempat berkomentar mengenai rumput stadion ini. Maka dari itu ini betul-betul sangat memalukan. Maka dari itu perlu kita lihat lebih jauh lagi kawan-kawan. Nah, di sini kita akan melihat video yang telah saya siapkan kawan-kawan. Saya ambil dari TikTok juga. Mungkin bisa langsung kita lihat juga di sini. Stadium atau JIS yang digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U17 2023 menuai banyak kritikan. Hal itu lantaran rumput terlihat kurang sehat. Arya menyayangkan warganet yang mengkritik rumput hanya terlihat dari layar kaca televisi. Ia bahkan meminta warga mengecek langsung kondisi rumput di lapangan. Dibandingin nih, wah ini zaman dulu ini, sekarang begini gitu ya. Nah, kadang-kadang orang nggak lihat rumput itu bukan sekedar soal penampakan di TV, apalagi bisa saja TV-nya pas itu saturasi warnanya memang dari hijau banget, yang di bawah enggak gitu, itu bisa jadi kayak gitu. Makanya lihat langsung lapangannya. Apa yang kita harus ganti TV yang sesuai standar FIFA juga? Jelas-jelas ini lucu juga ini Pak Arya ini. Ini kan sudah jelas, kelihatan banget bedanya. Apakah kamera dari Indosiar itu kualitasnya rendah, kalah dengan kualitas dari RCTI? Tetapi kawan-kawan, kamera apapun sekarang ini, kamera apapun itu mau berapa pixel pun itu pasti kelihatan banget yang mana yang pucat dan mana yang tidak, mana yang ada flek hitamnya dan mana yang tidak. Itu sumpah kawan-kawan, itu flek hitam yang terjadi di rumput JIS saat ini itu nggak ada bedanya, hampir-hampir mirip kelihatan sama lapangan tarkam. Bahkan ada lapangan tarkam yang lebih indah dari itu kawan-kawan. Ini jelas sangat memalukan di wilayah itu kawan-kawan. Beda kan? Pelatih Inggris juga kemarin meskipun menang 10-0, katanya sempat mengkritik lapangan yang banyak berlubang katanya, dan ini sangat memalukan sekali buat kita masyarakat Indonesia kawan. Berhasil direbut kali ini. Kita lihat poin yang sangat kuat ternyata yang dimiliki oleh Ricky. Ricky masuk sangat baik sekali. Taufik, ya kita lihat Taufik Hidayat mencari kawan di sana kotak penalti. Ada Rico, apakah akan dipasing? Terlalu lama tampaknya Bung Doni. Sayang sekali terlalu. Kacau balau, stadion JIS viral lagi. Kali ini warganet dibuat kecewa sekaligus juga emosi karena kualitas rumput JIS dinilai kurang layak dan lebih buruk dari sebelumnya. Misalnya saja, meski menang 10-0, pelatih timnas U17 Inggris mengkritik rumput JIS yang katanya enggak rata dan juga banyak berlubang. Hal ini tentu mempermalukan Indonesia sebagai tuan rumah, padahal stadionnya sudah bagus dan megah, tapi ternyata rumputnya malah jelek. Netizen bahkan membuat video perbandingan rumput. Nah, kelihatan banget rumputnya yang gimana ya, nggak terawat, kayak nggak terawat, pucat, banyak flek hitam, berlubang, itu kan kentara sekali, nggak ratanya di kawan-kawan di sini. Ya beginilah kalau semuanya
dicampuri dengan urusan politik. Yang awalnya mungkin alasan mereka mengganti rumput Jakarta International Stadium ya untuk mempermalukan Anies Baswedan, itu kan. Tapi apa yang kemudian dihasilkan oleh mereka, netizen menilai bahwasanya ya betul-betul inilah yang terjadi dalam tubuh PSSI saat ini itu. Dan sekali lagi selalu saya ulang-ulangi itu, Pak Erik nggak usah berkecimpung dalam politik itu, cukup fokuskan di PSSI. Pak Erik kembangin PSSI, kembangin timnas, kita sama-sama berjuang menuju Piala Dunia ke depannya. Itu yang harapan kita semuanya tentunya. Dan hasilnya menunjukkan bahwa kualitas rumput Stadion JIS sebelum diganti jauh lebih baik dibandingkan kualitas rumput Stadion JIS sesudah diganti. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ngotot ingin mengganti rumput Stadion JIS. Pada saat itu warganet tidak setuju. Warganet menilai jika rumput di Stadion JIS masih sangat bagus, tidak perlu diganti. Namun Erick Thohir tetap memaksakan mengganti rumput Stadion JIS, padahal waktunya sudah mepet. Stadion JIS adalah bentuk nyata rusaknya persepak bolaan Indonesia oleh kepentingan politik. Yap, betul sekali. Nah ini yang secara langsungnya ini. Nah kan kentara banget, banyak sekali tidak rata. Flag hitamnya itu terlihat tidak rata ini. Nah, lihat baik-baik. Sekarang rumputnya nggak hijau. Kok bisa ya? Ada yang bisa bantu jawab? Ini nih, padahal ini kameranya ini sudah bagus, tetapi sudah makin terlihat aja ketidakkerataannya di wilayah itu, kawan-kawan. Nah, disinilah yang kemudian letak kekecewaan oleh para netizen yang saya pikir betul-betul membuat kita kecewa, terlepas dari pagelaran ini berjalan karena adanya komentar dari pelatih Inggris yang padahal pelatih Inggris itu kan sudah menang 10-0 itu. Tetapi mereka masih saja memprotes rumputnya, berarti sejelek itu, kawan-kawan. Sekacau itu, sehingga pelatih Inggris ini harus meng-highlight tentang persoalan rumput. Ini yang kemudian saya pikir perlu secepatnya disadari oleh para petinggi saat ini itu, bahwasanya jangan pernah mencampur adukan politik dan olahraga. Itu yang paling membahayakan persepak bolaan kita saat ini. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke, jadi sekali lagi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Oke kawan-kawan, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.